Jadi kita harus bisa melihat setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena ada suara Tuhan melalui setiap peristiwa itu untuk kita. Jadi kalau kita masih hidup di dalam keangkuhan, kesombongan, dan ciri-cirinya orang yang angkuh dan sombong seperti ini, tidak mau perkataannya dibantah dan tidak suka omongannya dibantah. Dan tidak suka kalau kita tunjukkan bahwa perkataannya salah. Sering juga saya menemukan ada orang-orang yang ketika dia dibantah dia tidak terima. Mungkin dia tidak mengatakan secara terang-terangan dari mulutnya bahwa dia tidak suka ketika dibantah. Tetapi sikapnya berubah kepada kita. Responnya kepada kita berubah, cara memandangnya pun berubah, dan sikapnya kepada kita pun berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah kalau kita bisa belajar rendah hati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada saat ini, salam transformasi. Kita berjumpa kembali bersama dengan saya Buyongko Saputra di channel CPS Television. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini atau yang belum pernah klik subscribe, ayo silahkan klik tombol subscribe, dukung saya dan klik gambar loncengnya, pilih semua notifikasi supaya bisa menerima pemberitahuan ketika ada video-video yang terbaru yang saya upload. Sebagai manusia yang mau mengalami perubahan di dalam kehidupan ini, yang mau terus mengalami berubah menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan, maka wajib bagi Bapak Ibu Saudara dan saya juga mau menerima feedback, mau menerima masukan, mau menerima apabila ada nasihat-nasihat yang baik, bahkan juga mau mendengarkan keluh kesah orang lain terhadap diri kita. Terkadang memang kita tidak enak Bapak Ibu Saudara. Rasanya sakit, kok saya dikasih masukan seperti ini ya. Atau yang paling simple, kenapa ya orang ini membantah perkataan saya atau apa yang saya ajarkan atau apa yang saya ucapkan. Nah, kita harus belajar untuk rendah hati Bapak Ibu Saudara. Supaya kita bisa berubah, kita juga butuh masukan. Supaya kita bisa mengalami perubahan menjadi serupa Kristus, kita pun harus mau dikoreksi. Sangat disayangkan banyak sekali orang-orang yang tidak mau diberikan masukan dan hanya dianggap seperti angin lalu. Bahkan ada juga hamba-hamba Tuhan yang dia tidak mau dengar omongan orang lain, dia merasa dia paling benar. Dia tidak mau menerima masukan-masukan dan mungkin merasa bahwa hanya Tuhan sajalah yang bisa memberikan dia nasihat. Dan orang lain tidak dianggap sama sekali. Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih melakukan hal seperti ini, berarti kita masih hidup di dalam kesombongan dan keangkuhan. Kalau kita masih ada di dalam kehidupan cara hidup seperti ini, bertobatlah. Ingat loh, Tuhan bisa memakai siapa saja menasihati kita. Tuhan bisa menggunakan apa saja untuk menyuarakan isi hatinya kepada kita. Apakah Tuhan tidak bisa bicara kepada orang yang tidak seyakinan dengan kita, yang tidak seagama? Apakah Tuhan tidak bisa bicara kepada kita dengan menggunakan alat-alat yang ada? Dengan meja, dengan kursi? Bisa Bapak Ibu Saudara. Bahkan juga mungkin Tuhan bisa bicara kepada kita melalui biksu-biksu atau dengan Pak Haji, Pak Ustadz untuk menegur kita. Bisa tidak? Bisa Bapak Ibu Saudara. Dan yang paling parah, bisa tidak Tuhan menggunakan ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, untuk menegur kita? Sangat bisa Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus bisa melihat setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena ada suara Tuhan melalui setiap peristiwa itu untuk kita. Jadi kalau kita masih hidup di dalam keangkuhan, kesombongan, dan ciri-cirinya orang yang angkuh dan sombong seperti ini, tidak mau perkataannya dibantah dan tidak suka omongannya dibantah. Dan tidak suka kalau kita tunjukkan bahwa perkataannya salah.
Sering juga saya menemukan ada orang-orang yang ketika dia dibantah dia tidak terima. Mungkin dia tidak mengatakan secara terang-terangan dari mulutnya bahwa dia tidak suka ketika dibantah. Tetapi sikapnya berubah kepada kita. Responnya kepada kita berubah, cara memandangnya pun berubah, dan sikapnya kepada kita pun berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah kalau kita bisa belajar rendah hati. Dan orang yang rendah hati, dia pasti akan mengalami perubahan dengan cepat. Kenapa? Karena dia mendengar, dia melihat, dia mempelajari setiap peristiwa yang terjadi. Setiap apa yang dia dengar, apa yang masuk, dia melihatnya dan mengkonfirmasinya langsung kepada Tuhan. Kita tidak boleh sombong. Mungkin kita dekat dengan Tuhan. Mungkin kita hidup di dalam kesucian dan kekudusan Tuhan. Mungkin kita rajin berdoa dan kita rasanya dekat sekali dan Tuhan sering bicara kepada kita. Tetapi jangan lupa, Tuhan juga bisa menggunakan orang-orang di sekitar kita untuk bicara kepada kita. Tuhan bisa menggunakan setiap peristiwa untuk berbicara kepada kita. Mari, kita harus belajar mengerti. Jangan hidup di dalam kesombongan. Kalau Bapak Ibu Saudara menemukan mungkin ada orang-orang seperti ini atau hamba-hamba Tuhan yang seperti ini, ayo doakan. Tetapi saat ini, melalui video ini, melalui renungan ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo kita fokus bagaimana diri kita mengalami perubahan. Kita melihat setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau ada orang yang kasih masukan, kalau ada orang yang kasih inputan kepada kita, dengarkan. Jangan ditolak dulu, jangan ditampik dulu, jangan merasa kita yang paling benar, jangan merasa kita yang paling hebat, jangan merasa kita yang paling dekat dengan Tuhan. Ingat itu Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa menilai orang lain dari kacamata kita, tetapi kita bisa melihat orang lain seperti apa dia dari sudut pandang Tuhan, baru kita bisa mengerti. Kalau dari sudut pandang kita, cara berpikir kita, dari ego kita, daging kita, pasti banyak salahnya. Bapak Ibu Saudara, penting kita untuk mendengar apa yang orang lain keluhkan, sehingga kita mengerti dan kita bisa mengkoreksi diri. Oh iya, ternyata saya salah. Maka kita harus mengalami perubahan. Apakah saya tidak melakukan hal ini? Saya melakukan hal ini Bapak Ibu. Ketika saya menerima teguran, ketika saya menerima masukan-masukan, inputan-inputan, mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Mungkin kita tidak bermaksud melakukan seperti apa yang orang lain nilai kepada kita. Tetapi di sini saya belajar untuk diam. Walaupun rasanya sakit, walaupun rasanya tidak enak, terbesit, kenapa ya kok orang ini seperti ini? Dan pada saat ini, ayo belajar untuk kita diam. Diam. Kita belajar berdiam diri supaya kita tidak melakukan kesalahan. Supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan. Karena Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihinya. Bapak Ibu Saudara, kalau mengasihi Tuhan, ada orang memberikan masukan, maka kita akan diam dan mendengarkannya. Tetapi orang atau hamba Tuhan yang ketika ditegur, dikasih masukan, dikasih nasihat, dia tidak terima atau dia berusaha menampiknya, menghindarinya, mengelaknya, maka dia belum mengasihi Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena dia seharusnya sadar bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi setiap peristiwa, setiap keadaan, Allah berbicara kepada kita melalui semua itu. Dan kita belajar untuk rendah hati, menangkap apa maksud Tuhan, menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, supaya kita bisa berubah serupa dengan Kristus, sehingga kita bisa menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih melakukan hal-hal seperti ini, kita tidak mau mendengar, kita tidak mau menerima nasihat, kita tidak mau mempelajari atau melihat, mengamati setiap peristiwa yang ada. Selama ini kita mungkin angkuh, sombong, bertobatlah. Selagi masih ada kesempatan, kita sama-sama berjuang yuk, supaya kita bisa mengalami perubahan. Saya pun masih terus berusaha berjuang untuk mengalami perubahan seperti Kristus, dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo
kita sama-sama berjuang, kita sama-sama saling mengingatkan, kita sama-sama saling menopang dan mendorong supaya kita bisa cepat berubah menjadi seperti Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati saat ini, silakan berikan tanda like, jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komen yang ada di bawah. Dan bagi yang belum atau yang baru pertama kali mengunjungi channel ini belum subscribe, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik gambar lonceng, aktifkan semua notifikasinya, serta share video ini. Ayo kita memberkati orang lain dengan share video ini. Dan Bapak Ibu ketika share video ini, maka Bapak Ibu juga membagikan berkat kepada orang lain. Bicara memberkati orang lain kan bukan hanya berbicara cien, fulus, atau duit, tetapi kita memberkati mereka renungan, kebenaran, supaya mereka pun bisa menerima kebenaran-kebenaran ini dan mengalami perubahan bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.